Perkenalkan, nama saya Ergen Fobison dengan NIM 121190166 dari kelas TIB dan program studi teknik industri. Kali ini saya akan menjelaskan resume dari modul 5. Yang pertama ada yang namanya subbab social impact. Subbab social impact ini ada yang namanya cara membangun empati dalam research atau bagaimana cara membangun empati dalam penelitian. Nah, jadi apa itu empati? Empati adalah kapasitas unik manusia untuk merasakan pengalaman, kebutuhan, aspirasi, frustasi, kesedihan, kegembiraan, kecemasan, sakit hati, atau kelaparan orang lain seolah-olah itu adalah milik sendiri, yang dikutip dari pendapat Clark tahun 1980. Mengapa empati itu penting? Karena dengan punya empati itu memberikan kita kemampuan untuk melihat dan merasakan dunia dari sudut pandang orang lain. Terkait dengan peningkatan pemikiran kritis, kreativitas, imajinasi, dan motivasi. Menurut Gallo dan Hibah dan Berry. Apakah empati itu bisa dilatih? Empati itu bisa dilatih. Dengan cara apa? Dengan cara individu tersebut memiliki tingkat empati yang berbeda-beda, tetapi dengan memperluas proses reflektif dan memperluas perspektif kita, maka empati itu dapat dibangun. Kemudian ada yang namanya ensure visibility atau memastikan visibilitas. Nah, jadi terdapat 7 strategi untuk saintis dalam mengkomunikasikan research mereka dan menciptakan brand baru untuk mempromosikan artikel sehingga mencapai ketertarikan maksimum atau memaksimalkan minat dari audiens. Nah, caranya adalah dengan meningkatkan visibilitas artikel. Nah, caranya adalah temukan jurnal yang tepat. Nah, jurnal yang tepat ini adalah jurnal yang sesuai dengan ruang lingkup apa yang kita bahas. Nah, misalnya kalau kita menggunakan link jurnal dari Elsevier untuk publikasi, itu bakalan sangat mudah dengan cara kita tinggal mengunjungin aja linknya tersebut. Kemudian kita tinggal kirim judul dan abstrak kita. Kemudian teknologi mencari cerdas dari link tersebut bakalan ngerekomendasiin kecocokan terhadap pekerjaannya. Nah, apabila cocok maka kita tinggal langsung kirim makalahnya ke jurnal tersebut ke pihak Elsevier-nya. Nah, kemudian untuk publikasinya, setelah artikel kita itu diterima, biasanya artikel tersebut akan bisa diakses dalam beberapa hari setelah Science Direct. Nah, jadi platform kayak Elsevier ini untuk literatur ilmiah itu dia udah biasa banget gitu loh. Itu udah sering banget gitu. Nah, jadi mereka itu bisa ngoptimalisasiin platform dan ngasih indeks konten kayak misalnya mesin pencarian, terus alat pencarian untuk penemuan lain gitu loh. Dia bisa ngedirect link lain juga sebenarnya. Dan untuk membuat lebih mudah lagi, itu kita bisa ningkatin jangkauan artikel kita pakai mesin telusur. Nah, mesin telusur ini salah satunya adalah Google. Mungkin kalau untuk lebih spesifik lagi, ada yang namanya Google Scholar gitu. Nah, untuk pengoptimalan mesin telusur atau SEO ini meningkatkan peringkat artikel Anda dalam hal yang dikemukakan oleh mesin telusur tersebut. Semakin dekat ke bagian atas daftar makalah Anda muncul, semakin besar kemungkinan untuk menarik pembaca, mendapatkan visibilitas yang lebih tinggi di komunitas akademik, dan berpotensi mendapat lebih banyak kutipan. Nah, kemudian perkaya artikel Anda dengan mendukung format digital baru yang digunakan. Maka dalam penelitian modern, pengayaan ini menyempurnakan tampilan online artikel dan menawarkan wawasan yang lebih baik kepada pembaca. Kemudian mempromosikan artikel. Nah, ada beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk memudahkan pembaca mengetahui dengan cepat apakah penelitian tersebut relevan sesuai kebutuhan dan minat mereka atau tidak. Nah, caranya adalah dengan menambahkan temuan utama penelitian Anda sebagai kumpulan-kumpulan poin di bagian atas artikel. Nah, jadi dengan membuat sorotan penelitian ini,
Jadi tersedia gitu loh sebagian besar isi dari artikel tersebut pada sorotan penelitian. Jadi jadi untuk audiensnya sendiri dia bisa tahu konten dari artikel yang telah kita buat, jurnal yang telah kita buat, dan dia bisa nyortir apakah itu sesuai dengan dia atau enggak. Kemudian ada lagi yang namanya berbagi data. Nah, berbagi data penelitian ini adalah praktik ilmiah yang udah lazim dan merupakan hal yang baik gitu loh. Berbagi data ini bikin data tersebut dapat diakses dan memungkinkan orang lain untuk dapat wawasan baru dan juga memberikan interpretasi untuk penelitian mereka sendiri. Sebagai penulis, kita dapat memilih untuk penyimpanan data Anda di repository seperti Mendeley Data. Nah, untuk membuat kumpulan data Anda dapat dikutip secara independen dan menautkan artikel Anda, kita juga dapat memilih untuk mengirimkan artikel data singkat yang ditinjau oleh rekan. Rekannya ini rekan apa? Rekan penelitian juga gitu, rekan autor. Nah, artikel data kita sendiri itu akan diindeks dan ditautkan dengan artikel penelitian asli dari kita, artikel yang murni, artikel sebelumnya. Nah, kemudian ada konferensi. Nah, presentasi dan jaringan di konferensi ini mempersonalisasikan pekerjaan Anda. Mempersonalisasikan ini kayak mewujudkan pekerjaan kita gitu lah, memberikan wajah dan suara dari pekerjaan kita dan dapat menciptakan peluang baru untuk kolaborasi. Pastikan Anda terhubung dengan delegasi lain di Facebook atau LinkedIn, kemudian arahkan mereka ke situs atau blog. Nah, dari situ nanti kita bisa tahu gitu loh, apakah mereka punya minat yang sama lagi gitu. Dan ketika kita membuat poster untuk konferensi, itu perlu disertai selembaran. Kita juga dapat mempostingnya di situs web kita dan membuat tautan di blog, profil media sosial, CV online, dan halaman institusi. Kemudian ada lagi yang namanya inklusi dan keanekaragaman untuk penelitian. Nah, menurut data terbaru, keragaman dalam akademisi mengarah pada penelitian ilmiah yang lebih berdampak. Karenanya, menciptakan lingkungan di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil saat penelitian itu sangat penting untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian ada lagi yang namanya bagaimana mengintegrasikan seks, gender, dan analisis interseksional ke dalam penelitian. Nah, untuk membedakan jenis kelamin dan gender, jadi tujuan dari analisis jenis kelamin dan gender ini adalah untuk mempromosikan sains yang ketat, dapat direproduksi dan bertanggung jawab. Jadi analisis jenis kelamin dan gender ini ke dalam desain eksperimental telah memungkinkan banyak kemajuan di disiplin ilmu seperti peningkatan pengobatan penyakit jantung dan wawasan tentang sosial dari bias algoritmik. Nah, video tersebut menjelaskan bahwa mereka menyediakan peta jalan untuk analisis jenis kelamin dan gender lintas disiplin ilmu dan meminta peneliti, lembaga pendanaan, jurnal peer review, dan universitas yang mengordinasikan supaya menerapkan metode analisis jenis kelamin dan gender yang kuat. Nah, jenis kelamin mengacu pada atribut biologis yang membedakan organisme seperti laki-laki, perempuan, interseks. Berkisar dari 1:100 sampai 1:4500 pada manusia, tergantung pada kriteria yang digunakan. Dan pada hermafrodit, lebih dari 30% hewan bukan manusia dan serangga. Gender mengacu pada faktor psikologis, sosial, dan budaya yang membentuk sikap, perilaku, stereotip, teknologi, dan pengetahuan. Gender mencakup 3 dimensi yang berkaitan, seperti mengintegrasikan analisis jenis kelamin dan gender ke dalam desain penelitian. Pemahaman yang lebih dalam tentang dasar yang dimediasi genetik dan hormon untuk perbedaan jenis kelamin dalam kekebalan. Misalnya menjanjikan wawasan tentang imunoterapi kanker. Bukti bahwa sistem pengenalan wajah salah mengklasifikasikan jenis kelamin lebih sering untuk wanita berkulit gelap daripada pria berkulit terang yang telah menyebabkan penyempurnaan dalam visi-visi komputer. Memahami respon berbasis jenis kelamin terhadap perubahan iklim memungkinkan pemodelan perubahan demografis yang lebih baik di antara organisme laut dan efek hilir bagi manusia.
Analisis jenis kelamin atau gender dapat menjadi penting untuk interpretasi, validasi, reproduktivitas, dan generalisasi temuan penelitian. Dan mungkin ada beberapa penjelasan tambahan lagi. Kemudian terdapat minoritas pada sains, teknologi, rekayasa, dan matematika. Nah, pada peradaban manusia sendiri, yaitu bergerak pada optimalisasi teknologi informasi, bioteknologi, nanoteknologi, dan kecerdasan buatan. Nah, sebagai jantung penggeraknya itu terdapat STEM alias sains, teknologi, engineering, dan matematika. Nah, sayangnya pada bidang penggerak tersebut masih jauh dari sentuhan peran dan perspektif perempuan. Nah, hal ini dia menciptakan konsekuensi serius, bukan hanya sekedar pada kecilnya partisipasi perempuan, tetapi terdapat juga desain yang mengesampingkan perspektif perempuan, tidak hanya berpengaruh pada kenyamanan, bahkan mengancam kehidupan perempuan. Nah, kesenjangan gender dalam sains ini dibahas khusus pada laporan UNESCO Institute of Statistics. Nah, menurut pembahasan dari UNESCO tersebut, perempuan peneliti adalah minoritas. Persentase bervariasi pada setiap kawasan. Untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik, persentasenya 23,9%. Di Asia Selatan dan Asia Barat, 18,5%. Adapun di Amerika Utara dan Eropa Barat, 32,7%. Sementara di seluruh dunia, rata-rata proporsi perempuan peneliti adalah 29,3%. Meskipun demikian, menariknya, di sejumlah negara, persentase peneliti perempuan lebih banyak. Pada Indonesia, itu sebesar 45,8%. Pada Azerbaijan, itu sebesar 59%, dan pada Myanmar, itu sebesar 75,6%. Akan tetapi, dalam artikel 100 Women Where the Women Outnumber Men in Science yang dipublikasikan oleh bbc.com pada 9 November 2017 disebutkan bahwa persentase di Myanmar kemungkinan tidak mewakili hal yang sesungguhnya, karena dari data yang dikumpulkan pada 2002 oleh Kementerian Sains dan Teknologi Myanmar, beberapa universitas di Myanmar mungkin memasukkan semua staf pengajar mereka, alih-alih hanya mereka yang melakukan penelitian. Kemudian terdapat juga representasi untuk suku atau etnis pada STEM. Nah, terdapat underrepresentasi pada ras tertentu dan etnis tertentu dalam waktu yang lama, sehingga ini menyebabkan sebuah aturan baru yang cukup menarik dikembangkan atau diciptakan, sehingga terciptalah kesenjangan antar etnis dan ras tertentu. Bisa disebutkan contohnya seperti di Amerika Serikat, terdapat kompetitif secara global pada bidang STEM, di mana pria berkulit hitam atau Afrika Amerika, Hispanik atau Latin, dan American Indian atau Alaska Native itu bersama-sama membuat sebuah gerakan, sebuah share dari populasi general yang digabungkan, di mana mereka itu bekerja pada sebuah SNA occupation dengan SNA degree. Nah, ras tersebut dan etnis tersebut itu disebut mengalami underrepresentation, minoritas pada report. Nah, ini berbeda dengan kulit putih dan Asia yang cenderung mendapatkan kesempatan yang sama atau porsi yang lebih besar sebagai SNA worker dan SNA degree holder dibandingkan dengan proporsi mereka yang tadi, minoritas yang terdiri dari Afrika Amerika, Hispanik atau Latino, dan Amerika Indian atau Alaska Native. Nah, berdasarkan sensus Amerika Serikat pada tahun 2019, nah, ras Asia dan kulit putih ini
merepresentasikan jumlah yang sangat besar pada STEM, yaitu 9% dan 65% secara respektif dibandingkan para kulit putih dan Asia di tenaga kerja Amerika, yaitu sebesar 6% dan 61% secara respektif. Tetapi representasi Asia pada STEM itu cenderung didorong oleh representasi mereka di antara STEM worker yang memiliki ijazah atau lebih tinggi, yaitu sebesar 16%, di mana Asia juga merupakan underpresent di antara STEM worker tanpa bachelor degree atau street worker. Nah, ini sangat kontras di mana kulit putih lebih direpresentasikan lagi sebagai pemegang terbesar terhadap STEM worker dengan ijazah ya atau bachelor degree sebesar 66% dan street worker sebesar 65%. Sekian penjelasan dari modul 5. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Terima kasih.